Hai, welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we are going to talk about describing places. Ya, kita akan membahas cara mendeskripsikan suatu tempat ya. Tapi hari ini fokusnya adalah listening test. Jadi kita akan mendengarkan beberapa teks yang membahas tentang mendeskripsikan tempat-tempat menarik atau mungkin tempat bersejarah seperti itu ya. Jadi ini adalah topik kita pada hari ini. Okay, before I explain the lesson, please watch this video about describing places. Good morning, students. Welcome back to my class. Last meeting, I asked you to prepare a presentation of describing historical or interesting place in your hometown. Have you prepared it? Yes, madam. Very good. Now, please describe the historical or interesting place in your hometown, Emery. All right, madam. Hi, everyone. Let me describe one of historical places in my hometown, Lampung. It is Krakatau Monument. This monument commemorates the eruption of Mount Krakatau on August 27, 1883. This monument is the 0-kilometer point of Lampung. This event was a violent eruption with volcanic earthquakes and bursts of volcanic material that covered the sky for days until it became dark without sunlight. It was followed by a tidal wave of tsunamis that threw ships from the coast to the mainland. The monument is a sea sign weighing 250 kilograms that was thrown by the tsunami as high as 40 meters from the coastline. There is a park around the monument. Many people come here to play around the park or enjoy the afternoon with their families. Well, that's the description of Krakatau Monument. Thank you. Very good, Emery. Well, students, so that was the example of how to describe a place. Nah, tadi di videonya ya mendeskripsikan suatu tempat, yaitu tempat bersejarah. Namanya adalah Monumen Krakatau. Nah, berikut Miss akan menampilkan teks dari video tadi ya. Dan kita akan membahas nih structure of the text-nya. Lalu kita akan bahas social function-nya. Dan juga kita akan mempelajari apa aja sih yang disebutkan dalam mendeskripsikan suatu tempat bersejarah. Seperti contoh tadi ya. Let's see this text. Well, students, jadi kata Emery tadi ya, Monumen Krakatau itu adalah suatu monumen yang mana untuk mengenang meletusnya Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 ya, 1883. Dan karena adanya eruption tersebut ya, jadi adalah monumen ini. This monument is the 0-kilometer point of Lampung ya. Jadi ini adalah titik 0 kilometer dari Lampung gitu ya, Provinsi Lampung. This event was a violent eruption with volcanic earthquakes and bursts of volcanic materials that covered the sky for days until it became dark without sunlight. Nah, jadi ini adalah meledak yang dahsyat gitu ya, ledakan gunung api yang dahsyat dan juga dibarengi dengan adanya gempa bumi vulkanik dan semburan material-material dari gunung api yang mana mengcover atau menutupi langit sehingga gelap, tidak ada sinar matahari yang masuk seperti itu ya. It was followed by a tidal wave of tsunamis that threw ships from the coast to the mainland. Ya, jadi kejadian ini juga menyebabkan tsunami yang menghempaskan kapal-kapal itu dari laut hingga ke daratan. Wah, saking dahsyatnya ya kejadian meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883 ya, 1883.
Nah, monumen ini adalah rambu-rambu yang ada di pantai ya. Jadi beratnya itu 250 kg dan terhempas oleh tsunami yang tingginya 40 meter. Oh my god, itu serem banget pasti ya kejadiannya ya. Next, there is a park around the monument. Ya, jadi ada taman di sekitar monumennya ya. Biasanya orang sebutnya kalau di Lampung itu Taman Dipangga ya. Many people come here to play around the park or enjoy the afternoon with their families. Jadi banyak orang yang datang untuk bermain di taman tersebut atau sekedar menikmati sore ya bersama keluarga mereka. Nah, ini adalah contoh mendeskripsikan tempat menarik dan juga historical ya, tempat bersejarah yang ada di Lampung, yaitu Monumen Krakatau. Well, students, now let's discuss the social function of the text ya. Jadi fungsi sosial dari teks ini adalah apa sih? Tentunya to describe a particular place ya. Tapi karena ini adalah historical place, biasanya orang bilang to describe a historical place. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi, to describe a Krakatau Monument in Lampung, seperti itu ya. Next ya, jadi selanjutnya nih kita akan lihat structure of the text ya. Dari teks ini kita lihat di awal dia menceritakan apa nama tempatnya, apa yang membuat ini terkenal, di mana lokasinya. Nah, ini kita sebut dengan identification. Selanjutnya dia menceritakan sejarahnya ya. Bagaimana sih tempat itu terbentuk, bagaimana sih monumen itu akhirnya ada gitu di Lampung. Nah, berarti selanjutnya structure of text-nya adalah the history behind the place ya. Tapi kalau misalnya kita mendeskripsikan tempat-tempat menarik biasa ya, tempat liburan, tempat-tempat menarik deh, itu biasanya langsung ke description dari tempat tersebut. Nah, karena ini historical place, dia menceritakan history behind the place-nya ya. Selanjutnya nih, setelah mengidentifikasi tempat, lalu menyebutkan sejarah dari tempat tersebut, dan di terakhir ya dia mendeskripsikan tempat tersebut. Dia bilang bahwa tempat tersebut terdapat taman, banyak orang datang menikmati sore bersama keluarga di sana, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari teks ini, strukturnya adalah yang pertama identification, lalu ada history behind the place, and then the last ada description. Well students, jadi kalau mau mendeskripsikan suatu tempat, ini salah satu referensinya ya. Ini mendeskripsikan tempat bersejarah ya. Jadi kita bisa menggunakan structure of the text ini, yaitu yang pertama tadi identification, yaitu mengidentifikasi tempat tersebut ya. Di mana lokasinya, apa nama terkenalnya, mengapa ini terkenal, seperti itu ya. Selanjutnya ada history behind the place ya, ada sejarahnya, dan terakhir adalah deskripsi tempat tersebut. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau menceritakan history behind the place, mungkin kamu nggak tahu ya, it's okay ya, nggak apa-apa. Well, selanjutnya untuk linguistic features, kita lihat dari teks ini ya, kita bisa menggunakan dua tenses, yaitu simple present tense kalau kita mau mendeskripsikan tempatnya, apa namanya, lalu bagaimana lokasinya, bagaimana tempat tersebut, ya description-nya kita menggunakan present tense. Tapi ketika kita menceritakan the past history atau sejarah di masa lampau, dari tempat tersebut kita menggunakannya past tenses ya, past tense. Nah, ini adalah tenses yang digunakan dalam text description. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan adjective dan adverb ya. Adjective itu kata sifat, adverb itu kata keterangan, bisa keterangan tempat, keterangan situasi yang terjadi, seperti itu ya. Well, kita sudah membahas nih structure of the text, linguistic features, dan juga social function dari text spoken tadi ya. Nah, sekarang kalian akan ada listening test. Sebelumnya Miss juga sudah menceritakan isi dari spoken text yang dibacakan Emry, yang disebutkan Emry ya, dia tidak baca tapi dia langsung mendeskripsikan secara lisan. Nah, ini teksnya Miss tunjukkan di sebelah Miss Mel ya. Jadi sekarang kalian akan ada listening test. Kalian akan mendengarkan sebuah
teks lisan juga, spoken text, dan akan ada pertanyaan di dalamnya setelah kalian mendengarkan teks tersebut ya. Tentunya masih dengan fokus yang sama, yaitu mendeskripsikan suatu tempat yang menarik. Begitu, oke? Let's see this listening test. Silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian ya. Hello, welcome back to Madam English YouTube channel. How are you, students? I hope you're fine. Today, we're going to listen an interesting place. Then, there will be 5 questions for this listening test. Please listen carefully to the following video. You can repeat the listening test twice. Listening test for question number 1 to 5. Good morning, viewers. Welcome back to Madam English TV. Today, we will report the interesting places in Lampung. First, Steve will report the trip to Keluan Bay in Lampung. Steve? Thank you, Laura. Hello, viewers. Now, I'm at Keluan Bay. Keluan Bay is a coastal tourist attraction located in Bumisari Mater, Tanggamus Regency, Lampung Province. It is a marine tourism and famous for its many dolphins and whales around Keluan Bay. Keluan Bay is also famous for its natural beauty and a paradise for skilled anglers. Every year a fishing competition is held which is participated by reliable anglers throughout Indonesia. The location is 73 kilometers from Lampung Airport and can be reached in 3 hours by car. In Keluan Bay, you can see a collection of hundreds of dolphins. Then, water sport activities that we can do in Keluan Bay is snorkeling. The beach site varies, ranging from white sandy beaches with sloping beach contours to rocky cliffs. Well, that's all the live report from Keluan Bay. Now, we're back to the studio. Thank you, Steve. Now, please listen to questions number 1 to 5. Question number 1. Where is the location of Keluan Bay? Question number 2. What event is held annually in Keluan Bay? Question number 3. What can you see at Keluan Bay? Question number 4. What time will you arrive at Keluan Bay if you drive a car at 7 a.m. from airport? Question number 5. What water sport activity can you do in Keluan Bay? Well, this is the end of listening activity for today. Thank you for watching Madam English YouTube channel. Don't forget to like, comment and subscribe Madam English YouTube channel. See you on next video. Well, students, so that's all the lesson for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa ya kerjakan tugasnya di buku latihan kalian, listening testnya ya. Dan kirimkan jawaban kalian kepada guru kalian menggunakan Google Classroom atau pesan WhatsApp. Thank you. Have a great day. Bye.